Gimana rasanya jadi wanita yang tahu persis apa yang dia inginkan dalam hidup, punya pola pikir yang jelas, dan tak terpengaruh dengan hal-hal sepele? Well, kali ini kita bakal ngobrolin tentang 5 pola pikir wanita berkualitas tinggi yang bisa bikin hidup kamu lebih bahagia dan sukses. Penasaran? Yuk, tonton sampai habis! Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Pertama, mengakhiri hubungan yang tidak cocok. Pola pikir pertama yang harus dimiliki wanita berkualitas tinggi adalah ketegasan dalam mengakhiri hubungan yang sudah tidak lagi cocok. Ini bukan tentang menjadi keras atau egois ya, tapi lebih kepada mencintai diri sendiri dan menghargai waktu yang kamu punya. Kadang kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena merasa sayang atau takut menyakiti perasaan orang lain. Padahal, jika terus bertahan dalam hubungan yang tidak lagi sejalan dengan nilai atau impianmu, kamu justru akan semakin kehilangan dirimu sendiri. Kamu harus ingat bahwa hidup ini sangat berharga dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jika kamu merasa hubungan itu tidak lagi mendukung perkembangan dirimu, atau bahkan membuatmu merasa terkekang, mengakhiri hubungan itu bisa menjadi langkah yang paling bijak. Ini bukan berarti kamu tidak peduli, tapi justru karena kamu peduli pada kebahagiaan dan kesejahteraan dirimu sendiri. Coba deh, bayangkan kalau kamu terus bertahan dalam situasi yang tidak baik hanya karena takut perubahan. Itu bisa jadi cuma membuat kamu terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kebahagiaan. Ketika kamu berani mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat, kamu membuka peluang untuk hal-hal yang lebih baik yang lebih sesuai dengan dirimu dan impianmu. Memang, mengambil keputusan ini nggak mudah. Pasti ada rasa takut atau cemas, terutama jika sudah lama menjalani hubungan itu. Tapi ingat, wanita yang berkualitas tahu betul kapan waktunya untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak memberikan kebaikan untuk dirinya. Dia tahu bahwa lebih baik memilih jalan yang bisa membuatnya berkembang dan bahagia. Jadi, jangan pernah merasa bersalah ketika kamu mengambil langkah untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak cocok. Itu adalah bentuk cinta diri yang sebenarnya. Karena ketika kamu memilih untuk berhenti dari sesuatu yang buruk, kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk tumbuh, belajar, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang lebih tulus. Kedua, menulis di jurnal pribadi bukan curhat di media sosial. Pola pikir wanita berkualitas tinggi selanjutnya adalah kebiasaan menulis di jurnal pribadi, bukan curhat di media sosial. Mungkin kedengarannya sepele, tapi sebenarnya ini adalah cara yang sangat kuat untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental. Di dunia yang serba terbuka seperti sekarang, media sosial seringkali menjadi tempat kita untuk berbagi segalanya. Tapi tahukah kamu, curhat tentang masalah pribadi di media sosial justru bisa membuka ruang untuk drama dan komentar yang tidak perlu. Bahkan, kadang kita jadi lebih fokus pada opini orang lain daripada pemecahan masalah itu sendiri. Berbeda dengan itu, jurnal pribadi adalah tempat yang aman untuk mencurahkan segala perasaan dan pikiran tanpa takut dihakimi atau dinilai. Ini adalah ruang pribadi kamu untuk meresapi perasaan, mengungkapkan kekhawatiran, atau bahkan merencanakan langkah-langkah besar dalam hidup. Jurnal memberi kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih dan memproses apa yang kita rasakan tanpa gangguan dari dunia luar. Kadang, kita merasa butuh perhatian dari orang lain, merasa ingin dibantu dengan kata-kata yang menghibur, atau dukungan dari teman-teman di media sosial. Tapi seringkali, setelah kita memposting sesuatu, kita malah merasa lebih bingung, atau bahkan kecewa dengan respons yang datang. Tidak semua orang di media sosial memahami kita sepenuhnya. Dan itu yang sering membuat kita merasa lebih kesepian, bukan lebih baik. Jurnal pribadi, di sisi lain, memberi kamu kontrol penuh atas perasaanmu. Itu adalah cara yang jauh lebih sehat untuk meresapi emosi dan menyelesaikan masalah secara internal. Kamu nggak butuh persetujuan atau komentar dari orang lain. Kamu hanya butuh untuk mendengarkan dirimu sendiri dan memberi ruang bagi diri untuk sembuh atau berkembang. Menulis di jurnal juga bisa membantu kamu dalam mengevaluasi perasaan atau situasi yang sulit. Kadang, kita nggak sadar bahwa dengan menulis, kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Menemukan solusi yang mungkin sebelumnya nggak kita pikirkan. Ini bisa jadi terapi diri yang sangat efektif loh.
Dan yang paling penting, jurnal pribadi itu milikmu seorang. Itu adalah cara kamu untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, mengenal diri lebih dalam, dan menemukan ketenangan. Dengan kebiasaan ini, kamu bisa jauh lebih sadar akan perasaanmu, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin. Jadi mulai sekarang coba deh alihkan fokus dari curhat di media sosial, dan coba menulis di jurnal. Rasakan sendiri bagaimana hal itu bisa memberi ketenangan, kekuatan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu. Ini adalah salah satu cara sederhana, tapi powerful, untuk menjaga kualitas hidup dan mentalmu. Ketiga, mengetahui cara mengatakan tidak dengan tegas. Selanjutnya, pola pikir penting lainnya yang dimiliki oleh wanita berkualitas tinggi adalah kemampuan untuk mengatakan tidak dengan tegas. Mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah salah satu keterampilan yang sangat powerful dalam hidup. Banyak dari kita, terutama wanita, merasa terjebak dalam kebiasaan untuk selalu menyenangkan orang lain. Kita seringkali merasa harus menyetujui segala hal, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan atau butuhkan. Padahal belajar mengatakan tidak dengan bijaksana justru adalah bentuk cinta diri yang sangat penting. Seringkali kita merasa takut untuk mengatakan tidak, karena khawatir orang lain akan kecewa atau merasa kita tidak peduli. Tapi sebenarnya, dengan selalu mengiyakan segala hal, kita malah mengorbankan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai atau tujuan hidup kita. Kamu tidak perlu menjelaskan atau meminta izin untuk melindungi waktu dan ruang pribadimu. Kamu berhak untuk menjaga apa yang penting bagi dirimu. Misalnya, jika kamu diminta untuk mengerjakan tugas yang tidak relevan dengan pekerjaanmu atau menambah beban di waktu luangmu, itu adalah saat yang tepat untuk mengatakan tidak. Atau mungkin, ada teman yang terus-menerus meminta bantuanmu, padahal kamu sendiri sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Jangan merasa bersalah. Mengatakan tidak dengan tegas adalah cara untuk menghargai dirimu dan prioritasmu. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu menjaga keseimbangan hidupmu dan menjaga kesehatan mentalmu. Wanita berkualitas tinggi tahu bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya lebih penting daripada berusaha untuk memenuhi harapan orang lain. Dan yang perlu diingat, menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau tujuan hidup kita bukan berarti kita egois. Sebaliknya, ini adalah langkah untuk menjaga kualitas hidup kita dan memberi ruang bagi hal-hal yang lebih bermakna. Ketika kamu mengelola waktumu dengan bijak dan menetapkan batasan, kamu akan lebih mudah fokus pada tujuan jangka panjang dan tetap menjaga energi positif dalam hidup. Jadi jangan takut untuk mengatakan tidak ketika perlu. Itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih autentik dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah milikmu, dan kamu berhak untuk memutuskan bagaimana kamu ingin menghabiskan waktu dan energi kamu. Mulailah berlatih mengatakan tidak dalam hal-hal kecil, dan kamu akan mulai merasakan bagaimana perasaanmu lebih terjaga dan hidupmu lebih terkendali. Dengan melakukan itu, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri, dan itu adalah salah satu kualitas utama wanita berkualitas tinggi. Keempat, fokus pada pengembangan diri bukan drama. Ketika kita berbicara tentang wanita berkualitas tinggi, salah satu hal yang sangat mereka pegang teguh adalah fokus pada pengembangan diri, bukan terjebak dalam drama yang tidak penting. Kadang, kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan dan kabar burung, baik itu drama di tempat kerja, perdebatan di media sosial, atau gosip yang beredar di sekitar kita. Namun, wanita yang benar-benar berkualitas tidak akan membuang waktu dan energi untuk hal-hal seperti itu. Mereka tahu bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dipenuhi dengan drama yang tidak membawa kemajuan. Daripada terlibat dalam percakapan yang tidak produktif, atau membuang waktu untuk memperhatikan hal-hal yang tidak mendukung tujuan hidup, wanita berkualitas tinggi memilih untuk menginvestasikan waktunya pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Mereka lebih memilih untuk membaca buku yang memperkaya pengetahuan, mengikuti kursus yang meningkatkan keterampilan, atau bahkan meluangkan waktu untuk perawatan diri yang membuat mereka merasa lebih baik secara fisik dan mental. Pengembangan diri bukan hanya tentang keterampilan atau pengetahuan baru loh. Ini juga melibatkan perawatan diri.
Wanita berkualitas tahu betul pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Mereka sadar bahwa menjaga tubuh dan pikiran dalam kondisi terbaik akan membuat mereka lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Jadi, daripada membiarkan drama menguras energi, mereka memilih untuk memberi perhatian pada apa yang membuat mereka merasa lebih baik. Ini juga tentang bagaimana kamu memilih untuk merespon situasi. Misalnya, ketika kamu menghadapi konflik di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, wanita berkualitas tidak akan langsung terjebak dalam emosi negatif atau ikut terbawa arus drama. Mereka tahu bagaimana mengelola perasaan dan berpikir jernih. Dengan begitu, mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih rasional. Mereka juga tahu kapan harus melepaskan diri dari situasi yang berpotensi membuat mereka terjebak dalam drama. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip hidup mereka, atau hanya membuang waktu dan energi, mereka tidak ragu untuk mundur dan fokus kembali pada diri mereka sendiri. Ini adalah bentuk kecerdasan emosional yang sangat penting. Karena dengan cara ini, mereka bisa tetap menjaga keseimbangan dalam hidup dan lebih mudah mencapai tujuan mereka. Jadi, kalau kamu ingin hidup lebih berkualitas, mulailah dengan mengelola waktu dan energi kamu. Jangan sampai terjebak dalam drama yang tidak membawa dampak positif. Pilihlah untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu pengembangan diri, baik itu dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun kesejahteraan diri. Ketika kamu mulai mengutamakan diri sendiri, kamu akan merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan tentunya lebih siap untuk meraih tujuan hidupmu. Jangan biarkan dunia di sekitar kamu menarikmu ke dalam drama yang tidak ada habisnya. Fokuslah pada perjalanan pengembangan diri kamu, dan lihat bagaimana hidupmu bisa berubah menjadi lebih bermakna dan memuaskan. Karena wanita berkualitas tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Kelima, keterampilan berpenghasilan tinggi dan kemandirian finansial. Dan yang terakhir, wanita berkualitas tinggi selalu berfokus pada pengembangan keterampilan berpenghasilan tinggi dan mencapai kemandirian finansial. Ini adalah salah satu aspek yang paling penting dalam hidup seorang wanita, karena dengan kemandirian finansial, kita bisa memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan impian dan nilai kita tanpa bergantung pada orang lain. Wanita berkualitas tahu bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini semua dimulai dengan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan. Apakah kamu pernah merasa khawatir tentang masa depan finansialmu? Atau mungkin merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberi kebahagiaan atau pemenuhan? Nah, wanita berkualitas tinggi tahu bahwa salah satu cara terbaik untuk mengatasi ketidakpastian ini adalah dengan belajar keterampilan yang dapat menghasilkan uang. Ini bukan hanya soal mencari pekerjaan, tapi lebih kepada mengembangkan keterampilan yang bisa membukakan banyak pintu kesempatan. Keterampilan berpenghasilan tinggi seperti menulis, desain, pemasaran digital, pengembangan perangkat lunak, atau bahkan investasi, bisa menjadi aset besar dalam hidupmu. Wanita yang mandiri secara finansial memahami bahwa ini bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi juga tentang kebebasan untuk memilih jalur hidup yang mereka inginkan tanpa harus bergantung pada orang lain, baik itu pasangan, keluarga, atau siapapun. Dengan keterampilan yang tepat, kamu bisa lebih fleksibel dalam menentukan pekerjaan yang sesuai dengan passion dan tujuan hidupmu. Tidak ada lagi rasa khawatir apakah gaji cukup untuk bertahan hidup atau merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Kemandirian finansial memberikan rasa kontrol atas kehidupanmu, dan itu sangat empowering. Bayangkan saja, dengan memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang secara mandiri, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bebas, baik dalam hubungan, karir, atau bahkan saat membuat pilihan besar dalam hidup. Kamu tidak lagi terjebak dalam posisi di mana kamu harus berkompromi dengan nilai atau impianmu hanya karena masalah finansial. Kamu bisa memilih jalan yang lebih sesuai dengan siapa dirimu dan apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Dan yang lebih penting lagi, kemandirian finansial memungkinkan kamu untuk lebih leluasa dalam merencanakan masa depan. Kamu bisa menabung untuk tujuan jangka panjang, berinvestasi, atau bahkan memulai bisnis sendiri.
Semua itu memberi kamu kebebasan untuk merencanakan hidupmu, tanpa ada rasa tertekan oleh keadaan finansial. Namun ingat bahwa perjalanan menuju kemandirian finansial tidak terjadi dalam semalam. Itu membutuhkan waktu, disiplin, dan tekad. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk meningkatkan keterampilan dan mengelola keuangan pribadi dengan baik, akan membawa kamu lebih dekat ke kebebasan yang sejati. Jadi mulailah belajar keterampilan baru yang bisa membuka banyak peluang bagi kamu. Investasikan waktu dan energi untuk meningkatkan kemampuanmu. Karena ketika kamu mandiri secara finansial, hidupmu akan lebih bebas, lebih berdaya, dan lebih memuaskan. Jadi, itu dia 5 pola pikir wanita berkualitas tinggi yang bisa bikin hidup kamu lebih bahagia dan sukses. Ingat, hidupmu adalah milikmu, jadi jangan ragu untuk mengambil kendali dan membuat keputusan yang tepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Blank Via. Share video ini ke teman-teman kamu biar kita semua jadi wanita yang lebih berkualitas.